Semua produk Apple dapat perlakuan khusus dari pemerintah Indonesia. Udah bebas TKDN dan rilisnya bisa lebih cepat ya guys. Lalu bagaimana dengan harga iPhone-nya? Apakah lebih murah dan apakah kita masih wajib buat daftar-daftar email? Yuk kita bahas, karena masih banyak banget yang salah paham ya. Nah yang pertama ya, kalau teman-teman perhatiin, Apple tuh setiap tahun masuk ke Indonesia, semua produk-produk Apple, terutama iPhone, itu tuh masuknya tuh nggak barengan dengan rilis global ya guys, selalu terlambat terus ya. Sebagai contoh, iPhone rilis global di bulan September, dan baru masuk di Indonesia tuh sekitar 1 atau 2 bulan setelahnya ya guys. Kenapa? Jawabannya karena aturan TKDN ini guys, tingkat komponen dalam negeri, yang artinya semua produk yang dijual di Indonesia harus memiliki persentase komponen lokal tertentu. Untuk smartphone biasanya itu sekitar 30-40%. Biasanya buat brand-brand ini itu memenuhi TKDN kita lewat 3 cara. Yang pertama, bangun pabrik di Indonesia. Yang kedua, kerjasama manufaktur lokal. Dan yang ketiga, investasi teknologi atau software. Itu kenapa makanya seperti brand-brand Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo itu punya pabrik di Indonesia buat memenuhi syarat TKDN ya guys. Tapi beda ya dengan perusahaan Apple ini, karena tanggal 19 Februari kemarin 2026, Indonesia dan Amerika udah membuat kesepakatan mengenai perdagangan baru mereka guys. Perjanjian ini disebutkan bahwa produk dari Amerika ini bisa dibebaskan dari syarat kandungan lokal atau TKDN. Artinya, pemain produk-produk seperti iPhone, Google Pixel, dan perangkat teknologi lainnya yang berasal dari perusahaan Amerika ini nggak perlu lagi memenuhi TKDN ya guys. Yang menariknya, aturan ini tuh berlaku berdasarkan asal produk, bukan tempat produksinya guys. Jadi seperti iPhone yang tadi itu dirakit di Cina, India, Vietnam, selama produknya milik perusahaan Amerika, aturan TKDN tetap bisa dibebaskan ya guys, 0% ya. Nah sedikit flashback kenapa Apple masih bisa jualan di Indonesia walaupun nggak bangun pabriknya. Ini karena Apple memakai skema lain ya guys. Dia nggak bangun pabrik, nggak bangun Apple Store di Indo, tapi dia menggunakan jalur investasi seperti program developer, kerjasama pendidikan, investasi teknologi. Jadi ngomongin buat TKD-nya itu masuk ke jalur investasi. Nah dengan aturan yang baru ini yang udah ditandatangani resmi antara Presiden Prabowo dan Presiden Amerika Donald Trump, ini ngebawa dampak yang cukup besar banget ya guys. Pertama, iPhone tuh bisa masuk ke Indonesia jauh lebih cepat lagi. Dan mungkin nanti bisa bersamaan juga dengan rilis global ya guys. Kalau memang agak terlambat pun, mungkin ini nggak nyampe 1 atau 2 bulan ya. Mungkin sekitar semingguan udah ready di Indonesia. Karena Apple nggak perlu lagi nunggu proses sertifikasi TKDN yang biasanya kan makan waktu. Ini cukup lama banget ya guys. 1-2 bulan nungguin delay, sekarang masuk lebih awal ya. Dan dampak yang kedua bahkan yang lebih menarik lagi. Ngomongin buat smartphone Google Pixel bisa masuk Indonesia secara resmi ya guys. Karena selama ini Google Pixel tuh belum resmi dijual di Indonesia. Kalau memang ada yang pakai pun itu kebanyakan bawa dari luar negeri dan masuk ke Indonesia bayar pajak resmi ya guys. Biar emailnya bisa aktif ya. Nah dengan peraturan yang baru ini Google Pixel tuh nantinya akan dijual resmi di Indonesia. Cuma distributor siapa ini belum tahu. Cuman kayaknya ini nggak jauh-jauh ya. Paling era Jaya Group. Nah selanjutnya ini banyak banget yang nanya, apakah harga iPhone jadi lebih murah dan apakah harus daftar email lagi? Karena ngomongin buat peraturan ini kan udah berlaku ya, bebas pajak semua barang-barang dari Amerika. Nah di situ banyak yang salah paham ya guys. Banyak yang berpikiran kalau TKDN udah dihapus, harga iPhone pasti jauh lebih murah dan nggak perlu daftar email-email. Cuman kenyataannya ini belum tentu ya. Daftar email tetap wajib guys, cuman biasanya ini ngomongin buat biayanya jauh lebih murah lagi. Sebagai contoh, kalau kalian bawa iPhone atau Google Pixel nanti dari luar negeri, atau produk-produk elektronik lainnya yang berasal dari Amerika, biasanya ngomongin buat biaya masuknya itu ada 3 guys. Yang pertama, biaya masuk impor yang tadi 10% ini sekarang udah jadi 0% ya. Yang kedua, biaya PPH juga jadi 0%. Cuman yang ketiga, ngomongin buat PPN, ini tetap kena sekitar 12% ya guys. Jadi ngomongin buat biaya masuk, itu harusnya jadi murah ya, nggak terlalu mahal ya guys. Nggak sampai bayar pajak sampai 3-4 juta, mungkin hanya sekitar 1 juta aja tergantung harga produk aslinya. Nah itu skenario kalau kalian bawa produknya dari luar negeri. Lalu bagaimana dengan harga yang udah masuk di Indonesia resmi kayak dijual di ASP sana? Nah ngomongin buat harga ini tuh juga nggak sampai yang murah-murah banget ya guys. Karena ada biaya logistik, biaya distribusi, dan margin distributor. Nah ini ya guys,
Ini yang bikin iPhone tuh jadi nggak bisa sampai murah-murah banget karena ada 3 faktor ini ya. Dan kita lihat aja ya, kalau harga iPhone nanti, iPhone 18, 18 Pro itu masih tetap mahal, ya berarti teman-teman tahu ya, margin distributor itu gede banget ya. Cuma balik lagi aku juga cukup meyakini ya, harga iPhone ini pasti bakalan turun ya guys, tapi turunnya itu nggak sampai drastis banget ya, paling cuman kayak turun-turun dikit aja ya. Jadi kesimpulannya ngomongin buat perjanjian yang baru ini, Indonesia dan Amerika, ini tuh membawa beberapa faktor perubahan besar guys. Yang pertama, iPhone bisa masuk lebih cepat ke Indonesia, jadi nggak perlu ngantri-ngantri lama lagi. Yang kedua, Google Pixel bisa resmi dijual di Indonesia. Yang ketiga, ini buat teman-teman yang bawa iPhone dari luar negeri, kamu bayar pajak jadi nggak terlalu mahal lagi ya, karena main buat biaya impor, PPH ini semua udah 0%. Dan buat teman-teman yang beli iPhone nanti pada saat udah resmi di Indonesia, harganya pasti turun, cuman ini nggak bakalan drastis banget ya guys. Nah jadi menurut teman-teman gimana nih ngomongin buat kabar baik ini ya, iPhone akhirnya bisa rilis lebih cepat dan harga bisa sedikit lebih murah. Walaupun kalau aku liatin juga dari sisi bisnis, itu agak nggak adil ya, karena beberapa brand-brand besar lainnya seperti Samsung, Xiaomi, Oppo, itu sampai bangun pabrik di Indonesia buat memenuhi syarat TKDE-nya. Dan Apple itu bebas 0% ya guys. Nah sekarang kita tinggal tunggu aja ya. Apple kan kemarin baru banget rilis beberapa produk barunya seperti iPhone 17e yang akan rilis secara global di tanggal 11 Maret dengan harga $599. Kalau aku liatin harga ini sama seperti harga iPhone 16 yang kemarin yang masuk di Indonesia. Ini tuh pada saat awal rilis di harga 12,7 juta guys. Nah kita tinggal lihat aja kapan rilis di Indonesianya dan berapa harga iPhone 17 ini. Kalau harganya bisa lebih murah, berarti aturan ini udah berlaku buat produk Apple yang rilis di tahun 2026 ini guys. Begitu juga ngomongin buat MacBook Neo yang dibanderol juga di harga yang sama ya, $599. Tapi kan ini kan nggak pakai email-emailan, nggak perlu daftar email kalau teman-teman bawa dari luar negeri. Dan kayaknya harusnya harganya itu bisa lebih murah dibanding iPhone 17e ya guys. Kurang lebih aku sih, prediksi aku ya, di harga 10-11 juta guys, cuma nggak tahu lagi ya. Biasanya tuh harga-harga awal rilis agak tinggi dan nanti bakalan turun sekitar 1-2 bulan lagi ya. Nah kita tinggal lihat aja guys ngomongin buat harga iPhone ini dan tanggal rilisnya. Apakah masih tetap delay juga atau harganya lebih murah? Tinggal kita tunggu aja ya. Oke sekian update info kali ini ngomongin buat iPhone yang udah bebas TKD dan semua produk Apple. Menurut teman-teman gimana nih? Silahkan tinggal tulis aja tanggapannya di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.